Salam pemirsa, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Ya, dalam tulisan lain Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Ya, sangat menarik. Buku ini menceritakan bagaimana kita akan hidup bersama dengan dia, karena Yesus adalah Alfa dan Omega. Dan biarlah dengan setiap pemberian yang baik dan sempurna dan pemikul beban besar kita, kita mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat memberikan kita kelegaan. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Penanggung Beban. Ayat intinya terdapat dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sangat luar biasa ya ayat kita hari ini. Di dalam perkataan ini Kristus berbicara kepada semua manusia. Apakah mereka tahu atau tidak, mereka semua lelah dalam berbeban berat, semua menanggung beban berat yang hanya Kristuslah yang dapat menanggalkannya. Beban terberat yang kita pikul ialah beban dosa. Jikalau kita dibiarkan memikul beban ini, kita akan diremukannya. Tetapi pribadi yang tiada berdosa itu telah mengambil tempat kita. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ia telah memikul beban kesalahan kita. Ia akan mengambil pikulan dari pundak kita yang lelah. Ia akan memberikan keteduhan kepada kita. Beban kesukaran dan duka akan ditanggungnya pula. Ia mengundang kita supaya menghempaskan kesusahan kita kepadanya, karena ia menaruh kita di dalam hatinya. Ini sangat luar biasa. Jika kita lelah, jika kita merasakan beban begitu berat, biarlah kita datang kepada Tuhan, karena di ayatnya juga dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, mungkin berat yang kita pikul ialah dosa kita sendiri. Mungkin beban berat yang kita pikul adalah masalah-masalah yang membuat kita terhindar dari kuasa Kristus. Dan biarlah kita mau terus meminta kepada Tuhan, supaya Tuhan dapat membimbing kita, sehingga kita dapat bebas dari segala dosa-dosa kita. Ya, Tuhan datang ke dunia ini ya untuk membebaskan kita, memberikan kita kelegaan, memberikan kita kesanggupan lagi untuk kita terus hidup dan melakukan pekerjaan. Jika kita merasakan itu berat, itu lelah, ya mungkin Tuhan mau kita rasakan itu, sehingga kita bisa bersama dengan Dia. Ini juga dikatakan seperti umat pada zaman dahulu. Ya, mereka merasakan lelah, merasakan berat karena mereka mau melakukan hukum Taurat itu. Karena mereka mau melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah kita umat-umat yang sekarang ini, tidak ada alasan bagi kita bahwa itu sangat berat. Ya, zaman dahulu mereka
pekerjaan mereka atau beban yang mereka pikul itu sangatlah berat daripada kita. Ya, karena mereka menuruti hukum Taurat itu. Kita sebagai manusia pada zaman sekarang, Tuhan memberikan kita hukum itu kepada kita. Tetapi kita tidak mau lakukannya. Karena itu merasa berat. Karena Tuhan tidak adil dalam kehidupan kita. Bahkan kehidupan saya. Jika kita mau legah, mau lelah, mau lepas dari kelelahan itu, maka kita datang kepada Tuhan. Ya. Memberikan kita hari yang dimana kita harus datang kepadanya. Memberikan kita hari yang dimana hari itu adalah kudus. Sehingga kita bisa melepaskan segala beban duka kita kepadanya. Ya. Dengan cara apa Tuhan supaya kita mau melepaskan itu, datang kepadanya? Itu kita masuk di dalam ruangan yang kudus. Ruangan yang suci. Sehingga kita dapat melepaskan segala sesuatunya. Meskipun pada hari itu saja, besoknya kita memikul beban yang berat lagi. Tapi Tuhan mengingatkan kita bahwa beban yang kamu pikul itu tidak seberapa yang aku tanggung pada zaman dahulu. Mari kita lakukan itu sepenuh hati kita. Meskipun badan kita lelah, mungkin kita tidak kuat untuk melakukannya. Biarlah kita minta kepada Tuhan, mampukan kita supaya kita dapat lepas dari lelah kita. Di dalam pelayanan kita diajarkan untuk terus melakukannya tanpa henti. Meskipun engkau lelah, tetapi engkau harus melakukannya konsisten dan komitmen di dalam kehidupanmu. Ya, kita lelah, sangat lelah. Tetapi di mana hari yang Tuhan akan memberikan kita untuk kita melepaskan semuanya itu, yaitu kita mengikuti hari Sabatnya Tuhan. Kita merasa lega, kita merasakan senang karena beban yang kita pikul selama beberapa hari ini, atau bahkan bertahun-tahun yang kita pikul, akhirnya kita bisa lepas. Ya, akhirnya kita bisa menurunkan beban itu dari pundak kita. Untuk itu Tuhan katakan, marilah kepadaku. Karena Tuhanlah yang menanggalkannya. Saudara sulung kita ada di takhta yang kekal. Ia melihat setiap jiwa yang menoleh kepadanya sebagai juru selamat. Melalui pengalaman ia tahu kelemahan manusia, apa keperluan kita, dan di mana letak kekuatan pencobaan kita. Karena ia pernah dicoba seperti kita juga, tetapi tidak berdosa. Ia menjaga engkau, anak-anak Allah yang gemetar. Adakah engkau dicoba? Ia akan melepaskan. Adakah engkau lemah? Ia akan memberi kekuatan. Adakah engkau kurang pengetahuan? Ia akan memberi pengetahuan. Adakah engkau terkena luka? Ia akan menyembuhkan. Tuhan menentukan jumlah bintang-bintang dan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Marilah kepadaku, itulah undangannya. Apapun kecemasan dan pencobaanmu, paparkanlah segala perkara kepada Allah. Jiwamu akan disalut ketahanan
jalan akan dibukakan bagimu untuk melepaskan dirimu dari kesukaran dan kesulitan. Lebih lemah dan tidak berdaya engkau sadari dirimu. Lebih kuat jadinya engkau dalam kekuatannya. Makin berat bebanmu, maka akan lebih banyak berkat jika dilemparkan kepada penanggung beban itu. Sentosa yang disodorkan Kristus bergantung pada syarat-syarat, tetapi syarat-syarat ini diterangkan jangan dengan jelas. Ia mengatakan kepada kita bagaimana cara mendapatkan sentosanya. Ini sangat menarik ya. Saudara sulung kita ada di takhta yang kekal. Ya, dan dia katakan melalui pengalaman, ia tahu kepada kelemahan manusia, apa keperluan kita, dan di mana letak kekuatan pencobaan kita. Dia pernah dicoba. Apakah kita juga pernah dicoba? Pernah dicobai oleh seseorang atau dicobai oleh Tuhan? Ya, Tuhan pernah dicobai oleh iblis, tetapi tidak berdosa. Dia melawannya dengan kata-kata Tuhan, sehingga dia dapat menang. Ya, di sini pertanyaan diberikan kepada kita. Adakah engkau dicoba? Adakah engkau kurang pengetahuan? Adakah engkau lemah? Adakah engkau terkena luka? Ini menceritakan ya, salah satu orang Samaria. Dia melihat orang dengan luka-luka di badannya. Dia datang dan membalut luka itu. Ya, sama seperti Tuhan. Kita merasakan luka di dalam diri kita, bahkan hati kita. Tuhan datang dan membalut luka kita, menyembuhkan luka kita. Ya. Tuhan melihat kita kurang pengetahuan, Tuhan memberikan kita pengetahuan. Tuhan melihat kita dicobai, Tuhan melepaskan kita dari cobaan itu. Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Untuk itu, beban seberat apapun, ya, tadi di sini dikatakan bahwa makin berat bebanmu, maka akan lebih banyak berkat jika dilemparkan kepada penanggung beban itu. Ya, penanggung beban itu ialah Tuhan. Jika kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga kita juga merasakan kelegaan. Ya. Tuhan melihat kita dengan berbagai macam cara. Tuhan melihat kita bahwa kita menderita di dunia ini. Tuhan tidak akan memberikannya itu lagi kepada kita. Karena apa? Dia telah membebaskan kita, membalut luka-luka kita, memberikan kita pengetahuan. Lebih kuat jadinya engkau dalam kekuatannya. Kita kuat karena kuasa Tuhan ada dengan kita, ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa bersama dengan Dia. Meskipun kita lelah, mungkin kita merasa sulit, ya, merasa sukar di dalam kehidupan kita, tapi kita mau, ya, memohon kepada Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang, kata Yesus. Kuk itu adalah alat pelayanan. Lembu mendapat kuk untuk bekerja, dan kuk itu perlu agar mereka dapat bekerja dengan baik. Dengan perumpamaan ini, Kristus mengajarkan kepada kita bahwa kita dipanggil bekerja seumur hidup.
Alfa dan Omega jilid 5 halaman 353 354. Pikulah kuk yang kupasang karena kuk itu enak rasanya. Ya kenapa enak saudara-saudara? Karena sebuah beban kita, dia sudah ya mengambil beban kita. Dan karena apa? Kuknya enak. Karena kita sudah merasa lega karena beban kita dia sudah ambil alih ya, dari kehidupan kita. Kata Yesus, kuk itu adalah alat pelayanan. Garis bawahi pelayanan. Kita yang sudah berada di dalam pelayanan, biarlah kita mau pakai kehidupan kita dengan sebaik mungkin. Pakailah kuk yang aku kasih, yang kuberikan kepadamu, karena kuk ini enak. Jika engkau merasakan berat, datanglah kepadaku, kata Tuhan. Ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, karena semua dia berikan kepada kita untuk kebaikan kita juga. Dan biarlah dengan segala firman yang diberikan kepada kita, kita dapat percaya bahwa Kristus adalah juru selamat kita dan penanggung beban kita. Biarlah firman Tuhan ini dapat mengingatkan kita untuk terus datang kepada Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati.